Shalom semua. Apa kabar semua? Belum terlambat mengucapkan selamat hari Paskah. Ada orang di sini. Selamat datang. Kenal. Oke. Semua jemaat Tuhan, sekali lagi saya ucapkan kita dapat mengucapkan selamat hari Paskah kepada kita semua. Minggu lepas kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Amin. Jadi kalau kita mau merayakan hari Pentakosta, sekarang hari yang keberapa? Hari ke sampai 7 lah, hari ke-7 sudah. Selepas kebangkitan Yesus kira pada 30 hari lagi sebelum dia sampai naik ke surga. Itu ialah untuk merayakan hari Pentakosta. Amin. Pada minggu ini kita akan sambung tajuk firman Tuhan yang sudah kita belajar untuk bulan April ini, teman-teman jemaat semua. Bulan April tema kita ialah pengudusan melalui kasih karunia. Jadi minggu lepas kita belajar bahwa darah Yesus yang menguduskan. Amin. Jadi bila bercakap tentang pengudusan, selalunya orang tertanya-tanya, adakah itu hidup alim, hidup tidak berdosa, hidup seperti orang yang berada di gua, tidak bercampur dengan manusia dan sebagainya, atau tempat yang tersembunyi sehingga mereka tidak melakukan hal-hal yang memudaratkan mereka punya kealiman itu. Nah, saudaraku, firman Tuhan untuk berbicara tentang pengudusan itu berbicara tentang dikhususkan, bersama dengan saya, dikhususkan itu bagi definisi bagi Alkitab. Maksudnya dikhususkan ada banyak barang, ada satu barang dia boleh gunakan di mana tempat, kan? Sebagai contoh cawan, pinggan, mangkuk dan sebagainya. Tapi dia tinggal ini ataupun mangkuk ini ataupun alat ini dikhususkan untuk satu yang istimewa. Dan dalam konteks rohani, maksudnya dalam agama Yahudi khususnya, perabot di bait Allah itu dikhususkan. Nah, begitu. Orang-orang Lewi dikuduskan untuk melayani di rumah Tuhan. Jadi kita semua ini dikhususkan bukan menjadi kudus atau mengkhususkan diri kita. Ada pribadi, ada wibawa, ada kuasa yang menentukan dan menetapkan kita di mana kita berada. Dan kita belajar pada minggu lepas bahwa darah Yesus yang mengkhususkan kita, lebih tepat mengkuduskan kita untuk berada di dalam dunia ini dan menjadi istimewa, berbeza, dan juga mempunyai peranan khusus istimewa untuk menjadi berkat kepada bangsa-bangsa lain. Amin. Jadi kekudusan ini bukan hanya berbicara tentang holiness dalam bahasa Inggris itu, tentang perbuatan baik, perbuatan tidak berdosa dan sebagainya, tapi lebih daripada itu adalah siapa kamu. Amin. Jadi kita kudus bukan karena kita, tapi karena darah Yesus. Dalam 1 Korintus, ini ulang kaji ya, kita revision. Dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 30 firman Tuhan mengatakan, di Allah menjadikan dia, Bapa di surga menjadikan dia, itu Yesus, di dalam kamu, pertama-tama hikmat. Ini penting, saya mau kita hafal ini, ingat ini. Pertama-tama hikmat, Yesus yang di dalam kita menjadikan kita, pertama-tama hikmat, yang kedua kebenaran, yang ketiga pengudusan, dan yang keempat penebusan. Dalam bahasa Inggris, wisdom, righteousness, kemudian holiness, dan yang keempat redemption. Jadi bagaimana kita boleh punya hikmat bukan karena kita belajar banyak. Memang kita belajar juga lah. Tapi orang yang berhikmat adalah orang yang memiliki Yesus dalam konteksnya. Dengan kata lain, dengan iman kita katakan memiliki Yesus, kita memiliki hikmat, wisdom. Wisdom untuk masa-masa tertentu, masa-masa cemas, masa-masa yang kita perlukan. Kemudian yang kedua, benar. Kita menjadi benar bukan karena kita membenarkan diri kita, tapi karena Allah menjadikan Yesus diri kita benar. Dan yang ketiga, dan dalam tema kita pada bulan ini, itu pengudusan kasih karunia adalah karena Yesus adalah kita. Jadi Yesus kita, Allah menjadikan Yesus dan kita sebagai pengudusan, dikhususkan, istimewa. Dan yang keempat yaitu penebusan. Nah, bagaimana kita ditebus dari dosa kita? Oleh karena darah Yesus. Memiliki Yesus, memiliki penebusan. Jadi minggu ini, saudaraku, minggu ini kita akan belajar yaitu Roh Kudus yang mengubahkan. Karena pertanyaan yang terakhir pada minggu lepas, pertanyaan dia katakan, bagaimana kita boleh menjadi istimewa, kudus di depan Tuhan? Bagaimana itu boleh berlaku? Jadi jawabannya pada minggu ini.
Roh Kudus yang mengubahkan. Yang pertama, keinginan untuk berubah. Ramai orang percaya ingin berubah, mau jadi lebih sabar, mau menang atas dosa, mau hidup lebih baik. Tapi realitinya adalah kita mencoba, kita gagal. Kita berjanji, jatuh lagi. Sampai ada waktu Sun kan memang janji terang bulan memang. Kemudian kita berusaha, tapi kita selalu rasa lelah, penat. Ada masa-masa terhad kita punya kemampuan, ada limitnya. Jadi masalah bukan keinginan, memang kita ada keinginan. Semua mau berubah, betul tidak? Kita mau orang lain berubah, dan kita sayang berubah menjadi lebih baik. Kita pun begitu. Jadi masalah adalah bergantung karena bergantung pada kekuatan sendiri. Jadi rahasia dia, kebenaran utama yang kita akan belajar pada hari ini adalah perubahan sejati datang daripada Roh Kudus. Bersama dengan saya. Dan bukan usaha manusia atau usaha kita. Nomor 2, lihat ini, Roh Kudus bekerja dari dalam. Pembelajaran manusia adalah daripada luar. Kita respon daripada kita punya sense kan, kita punya penglihatan, pendengaran, rasa dan sebagainya. Kita belajar. Kita tahu bahwa itu panas karena kita pernah menyentuh dia dan dia panas. Bukan saja karena Bapak beritahu itu panas. Jadi dari respon telinga nampak mungkin merah dan juga kita sentuh dari pengalaman kita, maka kita belajar respon itu dari luar. Tetapi Roh Kudus bekerja dari dalam. Dalam Filipi 2 ayat 13 firman Tuhan berbunyi seperti ini, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi siapa yang bekerja, siapakah yang mengerjakannya, siapa yang execute pekerjaan tersebut adalah Roh Kudus. Dalam Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27 firman Tuhan berbunyi seperti ini. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Ini jangan cuma Tuhan akan berikan hati yang baru kepada orang Israel. Dan roh yang baru dalam batinmu, dan katakan sih, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ini luar biasa. Jadi siapakah yang mengubah hati kita jadi keras? Dari keras menjadi lembut adalah Roh Kudus. Ini janji Tuhan. Tuhan telah berjanji melalui dalam Yeskiel 36, 26 sampai 27. Dia katakan, aku akan hati yang keras itu akan kuberikan kepadamu hati yang taat. Dan yang ke-7, Rohku akan kuberikan. Kunci dia adalah karena Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Jadi kalau kita lihat ini, kita paham bahwa yang menyebabkan kita menurut kita berubah adalah oleh karena Roh Kudus. Dan tetap berpegang, bukan saja menurut, tapi tetap konsisten berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Luar biasa. Jadi hati yang baru. Jadi melalui rohnya ada penegasan sini, yaitu perjanjian lama manusia coba taat. Ini isu masalah manusia. Sejak awal yaitu mereka coba taat, tapi manusia selalunya gagal. Jadi untuk memberikan kekuatan manusia dan memiliki kuasa untuk taat itu dia berikan kita Roh Kudus. Jadi bersama dengan saya. Kita lihat ini perbedaan antara hukum dengan roh. Kalau hukum, maksudnya ketetapan, peraturan, obligasi, tuntutan semua dia katakan itu berlaku dari luar, yaitu perkataan kamu harus. Kalau kita gagal, dia akan hukum kita. Tapi Roh Kudus kuasa dari dalam. Firman Tuhan mengatakan aku bekerja dalam kamu. Jadi Tuhan yang bekerja dan mengubah kita. Oke, saya mau pause di sini. Kamu mau tanya begini, Tuhan, bagaimana kita tahu Roh Kudus bekerja? Nah, setakat ini kita sudah tahu dan lihat, kita belajar firman Tuhan menyatakan begitu dengan plain. Dia katakan, aku akan menaruh rohku ke dalam hatimu. Yang hati yang keras akan jadi melembutkan. Kamu akan menjadi taat. Bukan taat saja, tapi berterusan taat. Jadi, ini pernyataan firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan tidak pernah gagal. Itu bersama dengan saya. Jadi, apakah pernah Anda dan saya untuk melihat firman Tuhan ini? Yaitu percaya bahwa apa yang Tuhan katakan itu dia akan lakukan. Dia akan lakukan. Percaya dengan firman Tuhan
bahwa apa yang dia janjikan itu pasti dia akan lakukan. Ini luar biasa. Permulaan yang perlu kita buat adalah percaya bahwa firman Tuhan itu betul dan firman Tuhan itu pasti terlaksana. Dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 6, ialah membuat kamu juga sanggup, dibilang. Dia kesanggupan kita ini menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tapi roh menghidupkan. Jadi dia bercakap tentang ketetapan-ketetapan hukum yang ditulis di atas batu. Perkataan ditulis. Jadi ia bermula dengan 10 hukum yang diterima oleh Musa di Gunung Sinai, tetapi orang Israel bijak. Dan daripada 10 hukum ini mereka buat sub-sub peraturan, sub-sub hukum, sehingga 316 set peraturan, ketetapan-ketetapan yang perlu dipatuhi. Mungkin dalam satu perkataan saya bilang jangan mengingini itu, dia kasih yang mengingini itu yang gini-gini, itu dia kasih berbanyak itu. Tapi dari semua itu yang tertulis itu, firman Tuhan mengatakan, aku menggantikan itu dengan roh. Jadi kalau orang bilang apakah yang menggantikan hukum Taurat, yaitu roh. Roh yang memimpin kita dari dalam. Roh Tuhan yang menuliskan hukum itu dalam hati kita, sehingga kita melaksanakan dan melakukannya itu dengan pimpinan roh. Atau lebih tepat lagi, membenarkan diri kita untuk dipimpin dan dikuasai oleh roh. Amin. Jadi roh memberi hidup. Saya lagi, ialah membuat kamu juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tapi roh menghidupkan. Jadi jika kita bicara tentang perjanjian baru, itu berbicara tentang pimpinan Roh Kudus. Kalau perjanjian lama adalah pimpinan dari luar apa yang tertulis daripada hukum Taurat. Nah, mari kita lihat yang keempat. Roh Kudus memimpin. Oke? Dalam Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Amin. Semua yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Jadi pertanyaan dia, bagaimana saya menjadi anak Allah? Firman Tuhan mengatakan bahwa mereka yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan selamat pribadi mereka akan diangkat menjadi anak. Baik, perkataan diangkat ini sudah kita bahas sebelum ini kan. Bila diangkat ini kan macam adopsi. Jadi macam second class kan. Kalau anak lahir dari ibu bapak dengan anak yang diangkat, kadang-kadang ada dua standar yang berbeda. Ada yang anak angkat ini rasa macam berdalih sedikit karena bukan darah daging. Tapi saya beritahu kamu, walaupun perkataan apa kita mengatakan kamu diangkat menjadi anak, itu bukan berarti karena kita mempunyai standar yang lebih rendah daripada orang Israel atau anak-anak Allah yang lain. Karena firman Tuhan mengatakan kita, beri bersama dengan saya, kita dilahirkan kembali. Maksudnya bila kita dilahirkan kembali, kita benar-benar lahir daripada Roh Allah. Kita mati bersama Kristus, kita bangkit bersama Kristus. Firman Tuhan mengatakan kita dilahirkan kembali. Maksudnya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Maksudnya yang ada sekarang ini, diri kita yang lahir baru ini adalah anak Allah. Amin. Haleluya. Jadi kita dipimpin bukan dipaksa. Amin. Dalam Galatia pasal 5 ayat 16 firman Tuhan mengatakan, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ini selalu menjadi persoalan hidup saya. Terutama mendak budi lah, karena mendak budi selalu sinonim dengan kedagingan atau keduniawian, merasa semua. Jadi bila gagal, bila firman Tuhan dalam jumpa firman Tuhan balik ini, macam mana saya mau hidup oleh Roh dan tidak menurut daging? Tapi saya rasa macam ikut daging. Juga saya mau rasakan. Mau makan juga dikolok kan, mau rasa juga nih, mau makan kue dan sebagainya, kita mau rasa. Jadi macam mana hidup di roh? Oke? Hidup dalam roh akan menyebabkan kita menang atas kedagingan. Jadi maksudnya apa maksud hidup dalam roh ialah bermaksud, ya ini penting kan, bermula dengan ini. Kalau kita mau hidup oleh roh, bermaksud Anda bersetuju siapa diri Anda sebenar dalam roh. Jadi kita tidak melihat diri kita di dalam daging ini, si Denny yang dalam daging ini. Tapi siapa si Denny di dalam roh yang telah dikuduskan. Malah ada hikmat, ada kebenaran, ada keputusan, ada penebusan di dalam roh.
Kita sudah sempurna di dalam roh. Begitu sama dengan saya ulang-ulang balik di dalam roh. Roh Kudus malah berdoa, bersaksi bersama dengan roh kamu yang sudah sempurna itu. Siapa diri kamu? Yaitu kamu adalah anak-anak orang benar. Kamu orang benar. Jadi apakah pernah saya yang dalam daging, dalam minda, soul saya? Yaitu bersetuju. Saya punya minda ini. Itulah soalnya pertobatan dalam bahasa Yunani itu yang dipanggil metanoia atau metanoia. Metanoia kalau dalam terjemahan harafiah bahasa Melayu ialah berubah, memperbaharui pikiran dengan pikiran yang baru. Atau lebih tepat lagi mewarnai pikiran. Saya suka kata itu, mewarnai pikiran dengan pikiran yang baru, dengan warna yang baru. Maksudnya bila kita baca bahwa siapa Anda adalah Kristus. Firman Tuhan mengatakan Ia menjadikan kamu hikmat, kebenaran, penebusan dan juga kekudusan dalam Yesus Kristus. Maka kita mengatakan iya, minda kita berubah, tidak melihat perdagangan kita yang terhad, tapi yang limit ini yang penuh dalam kelemahan ini, tapi melihat kita dalam roh yang kita sudah penuh sempurna dalam Kristus. Jadi kita katakan iya, setuju. Siapa jati diri kita yang sebenarnya? Amin. Itulah maksudnya hidup dalam roh. Dan bila kita perlu mengistiharkan ini, pada waktu Anda dan saya gagal dalam daging. Bila Anda dan saya dalam daging kedagingan kita ini, jangan bilang yang terlalu ekstrim lah. Kadang-kadang kita kalau dosa ini bukan apa yang kita buat, kita cakap, yang kita pikir itu dosa sih. Kadang-kadang kita menyesal, kita kesal, kita rasa bersalah, yang kita buat, tapi kita tidak peduli yang kita pikir. Sebenarnya maka Tuhan yang kita pikir itu pun Tuhan nanti juga kira. Tapi bila ada tuduhan-tuduhan dalam diri kita, dalam pikiran kita, mengatakan kamu tidak sempurna dan sebagainya, tolak itu dan bersetuju dengan apa yang Roh katakan tentang kita, bahwa kamu benar. Malah dia pujuk dengan kita, dia katakan, Dedi, kau benar bukan karena kau benar. Dari dulu sampai sekarang pun memang kau tidak pernah benar, jarang-jarang benar. Buat baik pun kadang-kadang ada udang di sebalik batu, ada string attached. Itu kan? Tapi kau benar bukan karena kau ikhlas, jujur dan sebagainya. Baik, kau benar karena Yesus di dalam kamu, Allah jadikan itu kebenaran buat kamu. Ketika kau menerima Yesus sebagai Tuhan dan semua pribadi kamu jadi orang benar. Itu firman Tuhan katakan. Jadi saya yang mendengar suara Roh Kudus ini, saya katakan, iya saya setuju Roh Kudus bahwa saya adalah orang benar. Jadi bagaimana, saya ulang balik, bagaimana kita hidup oleh Roh, bersetuju dengan apa yang firman Tuhan katakan. Lebih tepat Roh Kudus yang bersaksi dalam diri kita bersama dengan Roh kita yang sudah sempurna bahwa kita adalah orang benar. Amin. Oh, haleluya. Yaitu sudah dibenarkan karena iman dan bukan melalui usaha. Mari kita lihat yang kelima. Ada contoh kehidupan, saya suka ini. Saya kasih contoh guru, karena saya sibuk. Guru atau tempat kerja Allah, mana-mana saya kapun kita. Mau sabar, tapi gagal. Saya lihat itu. Kan? Itu loh kan. Sabar juga lah, tapi di belakang mengelimut. Saat tidak sabar lebih. Kalau sabar tidak mengelimut pun tidak mengumpat dan sebagainya. Karena marah-marah kan, ini sabar si Dedi, kata belakangnya walaupun di belakang nanti saya membalas ini. Tidak sabar lebih doang. Bila bergantung pada Roh, bila kau katakan, bila kita mau marah, walaupun kita dalam keadaan ini, saya marah ini. Roh Kudus beritahu kita, Dedi, walaupun dalam pikiran kau seperti itu, marah-marah, walaupun kau senang macam cool saja, tapi saya tahu kau marah-marah, saya beritahu kamu masih orang benar. Kau katakan, Tuhan terima kasih, saya orang benar, saya adalah orang yang sabar. Bukan karena saya kuat, tapi karena Engkau lah yang memberikan saya kekuatan. Kita mengaku, kita hidup oleh Roh, amin. Saya harus cerita, boleh kan? Ini zaman muda-muda dulu. Semua pernah mengalami zaman muda kan? Termasuk istri, saya belum kawin ya waktu itu. Jadi saya suka seorang perempuan lah. Ada seorang wanita saya suka. Saya suka dengan perempuan. Mau paham pesan saya? Dan perempuan ini bukan hanya satu orang yang suka, ada beberapa orang suka. Karena memang cantik lah, physically memang cantik. Jadi orang bila dia dia approach si perempuan, si kawan ini pernah cemburu. Betul-betul cemburu lah.
Oh, kan orang tidak setuju, si bertanya kena cemburu. Betul lah, saya kena cemburu. Kalau saya tidak cemburu, saya sedangkan anjing itu kena cemburu juga. Pemain-pemain tadi baru kan untuk satu, marah juga kata sayang-sayang. Tapi saya tidak suka, waktu saya sudah kenal Tuhan, saya bilang, Tuhan kalau saya cemburu, firman Tuhan mengatakan kasih itu tidak cemburu. Kalau saya sayang, kenapa saya cemburu? Kenapa saya cemburu ini? Karena suara di hati saya bercakap begini. Terus saya pergi menggelit. Terus orang bilang yang kasih hilang, kasih lari itu pikiran apa? Saya waktu saya kerja di supermarket. Salah satunya atau ada beberapa supermarket sudah dikedia waktu itu kan ngambek. Pak di itu yang ganti kojasa itu Pak dulu. Nah, apa ya? Betul ada yang kerja saya. Tapi susun lah. Terus Tuhan berbicara di hati saya, Roh Kudus berbicara suara di hati saya. Saya sadar Tuhan yang katakan, Denny, kau menolak dan kau mengerti bahwa cemburu itu dosa, salah. Tapi kau cemburu, kan? Jadi saya beritahu kau, bagaimana cara supaya kau sembuh dari cemburu ataupun cemburu itu hilang. Saya bilang macam mana? Saya tanya, kamu pernah tanya nggak begitu di hati kamu dengan Roh Kudus saya cakap dengan Tuhan? Macam mana mengenai saya cemburu ini? Pertama-tama mengaku ya kau cemburu. Sebab kalau kau tidak mengaku kau cemburu, kecap dokter kan? Kau sakit kepala kan? Tidak. Nanti tidak bagi kau kena dulu. Kau mesti mengaku dulu kau sakit. Baca bilang ada kesan juga kan? Yang kita tahu yang dia sakit kesakitan tidak tahu lah. Tapi kalau hanya melalui pengakuan, kalau dia bilang tidak, saya tidak perlu, saya tidak sakit. Dia bilang dia tidak ngasih nada lah. Jadi saya bilang Tuhan, kalau begitu pertama-tama sama aku saya cemburu. Tuhan saya cemburu. Tuhan bilang, saya sudah ampuni dosa kau cemburu itu semua. Pada waktu saya sudah ampuni kamu, dia bilang, saya rasa saya tidak dapat menyatakan kepada kamu, tapi saya beritahu saya sebagai saksian. Perasaan cemburu saya hilang. Perasaan saya cemburu hilang. Saya tidak rasa lagi macam kalau ada geracing ataupun ada yang sakit, tapi ada yang sesangkut-sangkut di hati, Pak. Kalau ini ada perasaan sakitnya kan, hilang. Tuhan saya cemburu, saya perlu kasih daripada kamu. Dan Yesus bilang saya sudah ampuni perasaan cemburu kau. Bila dia akan hati itu saya sembuh. Luar biasa. Puji Tuhan. Bila kita bergantung pada Roh, maksudnya kita setuju dengan apa yang Roh Kudus nyatakan dalam hati kita, apa yang firman Tuhan, apa yang Yesus sempurnakan di kayu salib buat Anda dan saya, Anda mengalami hal yang luar biasa. Kita lebih tenang, tidak reaktif. Dalam keluarga cepat marah, marah. Tapi saya beritahu kamu, ini anak-anak dengarin. Orang tidak mau dengar. Ada yang anak sini kan? Seperti kamu marah, ketika ibu bapak marah, seperti kamu, dia lama ya. Ibu bapak akan menyesal. Sebenarnya masih kesal betul marah dengan kamu. Tapi mereka selalu kasih rasional yang bilang, mau marah juga kadang-kadang ini mau kasih tinggi suara juga. Tapi seperti kamu, kita selalu menyesal ibu bapak. Oke, tidak beda ibu bapak anak dengar. Yang dengar itu dengarkanlah dan renung-renungkanlah. Bila fokus pada kasih Tuhan, hati kita dilembutkan, respon kita berubah. Dalam tekanan hidup, pokok tidak berusaha untuk mengeluarkan buah, betul tidak? Dalam tekanan hidup kan, pokok tidak berusaha untuk mengeluarkan buah, tapi jika akar sehat, buah keluar dengan sendirinya. Jadi Roh Kudus ini adalah umpama akar. Mengapa kita makan firman Tuhan setiap hari? Karena yang ditrim kita melalui akar rohani kita. Amin. Kita fit, kita punya pikiran dengan pikiran Tuhan, dengan firman Tuhan. Jadi ada perubahan, itu adalah buah. Amin. So, coba baca tentang pergumulan dosa. Coba lawan, kita ada pergumulan dosa, ada kebiasaan tidak baik. Coba lawan, kita gagal. Tapi bila kita fokus pada Kristus, kuasa melemah. Sesuai dalam Galatia pasal 5:16, firman Tuhan mengatakan, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Soalnya macamnya kita hidup oleh Roh, setuju dengan Roh, siapa kamu sebenarnya. Amin. Walaupun kita gagal. Terus saya katakan tadi, bila waktunya kita perlu mengisytiharkan bahwa kita adalah orang benar berdasarkan iman, bila pada waktu Anda dan saya gagal. Dalam tengah-tengah kegagalan itu beritahu saya orang benar. Ada Tuhan iblis, mana orang benar? Apa yang kau buat, tinggal apa yang kau buat. Betul apa yang saya buat tidak sempurna, tapi apa yang Yesus buat di kayu salib itu sempurna. Dan itu cukup, bilang. Bagaimana iblisnya? Pasti bilang, pergilah. Nyah. Amin. Mari kita lihat yang kelima. Ini ilustrasi seperti akan buah saya nyatakan tadi.
Pokok tidak berusaha keluarkan buah. Jika akar sehat, buah keluar sendiri. Jadi Roh Kudus yang akar, perubahan adalah buah. Misalnya memang apa? Roh, dia tidak katakan perbuatan roh, tidak, tapi dia bilang buah roh. Daging itu perbuatan, tapi roh adalah buah, yaitu apa orang bilang, proses yang semula jadi. Kalau akar sehat, pasti berbuah. Nutrien cukup, firman Tuhan cukup, pasti berbuah. Mengapa kita tidak meninggalkan kebiasaan kita berkumpul seperti ini? Karena kita tahu bahwa di sini kita dapat fit nutrien daripada firman Tuhan yang dapat kita berbuah. Amin. Oke, 7. Bagaimana Roh Kudus mengubahkan? Saya sebaik. Kalau keinginan dalam Filipi 2 ayat 13, karena Allah lah dia bilang, percaya nih, jangan struggle, percaya dengan firman Tuhan ini. Ini pernyataan yang bombastik dari firman Tuhan yang hanya perlu Anda dan saya terima sebagai kenyataan, walaupun tidak dapat dibuktikan. Kita percaya dengan iman. Apa yang sudah kau buat? Kan orang tanya begitu. Malah diri kita, apa yang sudah kau buat? Apa yang kau buat itu tidak cukup dan sebagainya macam-macam. Tapi katakan begini, yang bekerja ataupun begini, yang selalunya hal-hal yang ekstrim sebelah kanan itu yang isu juga. Sebelah kiri adalah merasa tidak mampu. Kemudian yang ekstrim sebelah kanan itu macam saya buat semua. Sombong kan kalau bukan saya, sepertinya itu kan. Tapi kita tahu bahwa yang melakukan itu adalah Allah yang mengerjakan dalam kita. Baik dia bilang kemampuan karena kita punya niat, keinginan itu, kita punya beban di hati kita itu, maupun yang sudah dieksekut dalam bentuk pekerjaan maupun perbuatan menurut kerelaannya, maksudnya menurut masa Tuhan. Jadi jangan risau, waktu dapat buat pada waktu itu jangan risau. Tuhan ada waktunya, waktu dia relakan itu berlaku pada anak saya, amin. Yaitu menghasilkan buah. Yang kedua menghasilkan buah. Keinginan yang kedua menghasilkan buah dalam Galatia 22:3. Tetapi buah roh ialah, dia bukan perbuatan tapi buah. Sudah kita bahas tentang akar tadi, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kalau saya baca secara bahasa Inggris itu kalau paham itu self control. Lagu-lagu. Lose ada tidak tahu tu lagu. Si yang tahu. Kamu sampai tahu? Saya lupa sudah. Tidak ada dengar itu. Lose control itu lagu apa? Tapi saya berkata kamu, yang terakhir sekali lagu roh ialah penguasaan diri, self control. Dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Luar biasa. Jadi menghasilkan buah. Bagaimana Roh Kudus mengubah? Dia akan menghasilkan buah itu. Kadang-kadang kita amazed, kita terkejut kan? Kita pada bersabar sudah. Luar biasa. Waktu mengingatkan kebenaran, saya suka betul ini. Malah saya waktu awal saya menyediakan firman Tuhan ini saya mau letak di depan sekali. Tapi Tuhan bilang letak di bagian di mana Roh Kudus mengubahkan. Dan percaya. Yaitu dia katakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa, maksudnya akan waktu ini dia cakap kepada murid-muridnya sebelum dia mati dan naik ke surga, bangkit dan naik ke surga. Dia janji seperti ini, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah Roh Kudus itu mengajar segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi jangan risau bila ada yang mengingatkan kita. Jadi bukan itu kamu. Kamu adalah orang benar. Jadi kamu adalah orang kudus. Jadi kamu sudah ditebus. Jadi kamu bukan bodoh, kamu ada hikmat. Karena Yesus dalam kamu, dia akan ingatkan kita terus-menerus. Amin. Luar biasa. Mengingatkan kita tentang siapa kita, yaitu kebenaran. Amin. Kebenaran kita dalam Kristus. Mari kita lihat yang ke-8. Ada masalah bahkan selalu. Inilah cabaran. Macam mana baru Pak? Masalah. Masalahnya ialah ramai orang fokus kepada bagian ini. Dosa, kegagalan, dan kelemahan. Orang manusia ini cenderung untuk realistik, tapi realistik menurut manusia bahwa kita ini tidak sempurna dan sebagainya. Betul lah, memang betul lah.
Tapi kita terpaksa, ya, kita perlu menerima seadanya kita. Tapi lebih daripada itu adalah siapa kita, jati diri kita dalam roh. Yang saya sudah bahas tadi, itu hidup oleh roh. Hidup oleh roh adalah menerima siapa diri kita sebenarnya. Jadi bukan fokus pada dosa, kegagalan dan kelemahan kita, tapi kita fokus kepada siapa kita yang Roh Kudus katakan tentang kita oleh karena karya Yesus yang sempurna di kayu salib untuk anak-anak saya. Amin. Jadi kalau kita fokus pada dosa, dia menekan kegagalan, dia dosa menghasilkan tekanan, kegagalan rasa bersalah, kelemahan menyebabkan kita rasa bahwa tidak mampu dan kita bilang biarlah saya begini-gini lah, tidak pernah berubah, tidak ada perubahan dalam hidup anda dan saya, tidak ada transformasi, tidak ada ancaman paradigma dan sebagainya. Dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 18, firman Tuhan berbunyi seperti ini, kita semua belum bersama dengan saya. Ya maksudnya bila dia katakan kita semua lain. Kecuali dari antara kita sendiri belum terima Yesus, belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kita semua ini mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, saya mau bagi ilustrasi tentang cermin. Lihat, mencerminkan. Cermin ini tidak pernah tipu. Kecuali cermin digital. Ada cermin digital? Ada juga kali kan? Kau tipu begini di handphone kau, kamera. Tapi bukan kamera, sejak kamera AI. Jadi itu jerawat pun hilang, halus muka. Itu lain lah. Tapi saya cakap ini cermin betul-betul. Cermin kalau nampak ada tai lalat di hidung kamu, itulah kau. Kalau sumbing itu kau punya mulut, memang itulah kau. Boleh bersama dengan saya. Nah, tapi jikalau kita mencerminkan diri, lihat diri kita dengan cermin muka hukum, kita lihat diri kita, siapa diri kita. Boleh bersama dengan saya. Tapi bila kita lihat cermin, dia katakan sini mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kita bukan cermin diri kita, tapi kita melihat cermin kemuliaan Tuhan. Maksudnya cermin apa yang firman Tuhan katakan tentang siapa diri kita. Lebih tepat lagi, kita melihat diri kita, siapa kita di depan kita, ialah kita lihat Yesus di depan kita. Boleh bersama dengan saya. Jadi bila kita lihat diri kita, jati diri kita dalam roh, di dalam Kristus yang sudah sempurna, dibenarkan, dikuduskan, melalui penebusan, tidak ada penghukuman lagi. Kita lihat diri kita itu menurut firman Tuhan, itu akan transfer di dalam diri kita secara fisikal dan menghasilkan buah-buah roh. Amin. Sekali lagi, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Maksudnya kita mencerminkan kemuliaan Tuhan, bukan kita, tapi kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan adalah roh. Maksudnya dari mana? Daripada roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Maksudnya rupa ini, si Denny yang kedagingan ini diubah dengan gambar Tuhan Yesus sendiri. Amin. Boleh bersama dengan saya. Gambar itu bukan muka dia saja. Kalau muka mungkin tidak ngambil, kita ini orang Asia kan, dia orang macam Arab berarti kan. Semitik lah dalam bahasa orang Yahudi. Terus punya muka itu sama. Apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan ini adalah siapa jati diri kita. Diri kita, inti kita, siapa diri kita yang sebenarnya. Amin. Haleluya. Yaitu berubah dengan melihat Yesus. Cermin muka kita adalah Alkitab. Firman Tuhan yang menyatakan, bersama dengan saya, menyatakan siapa Anda sebenarnya. Sekali lagi, cermin muka kita adalah Alkitab atau firman Tuhan yang menyatakan siapa Anda sebenarnya. Kamu orang benar, kamu orang kudus, kamu orang ketebusan. Sudah ditebus. Amin. Oh haleluya. Oke, yang ke-9 ada kunci. Bukan berusaha, bergantung atau berharap. Coba nih saya, ini ayat Indo sedikit ini. Bergantung maksudnya kita dependent. Nah, misalnya kan sama dengan saya. Kita depend kepada Tuhan, bukan kita punya usaha sendiri. Bukan saya coba lebih baik, tetapi saya bergantung pada Roh Kudus, berharap pada Roh Kudus. Perubahan berlaku bila kita bersandar, bukan bila kita memaksa diri. Nah, kita lakukan ini. Saya baca hikmat dari Tuhan.
Hikmat dari Tuhan untuk kita bagaimana bergantung berharap pada Tuhan. Setiap tindakan kita ataupun kita punya keputusan yang kita ambil, besar kecil atau langkah kita, sebelum kita melangkah, boleh bersama dengan saya kita pause, kita berhenti sejenak dan bertanya dengan Roh Kudus, bertanya dengan Tuhan. Contohnya, saya bawa kereta mau ke Kinabalu, saya tengok saya punya petrol, punya gauge itu PT itu di tengah setengah. Kalau kita dari Keningau pergi KK masih boleh kan? Masih boleh, tapi memerlukan kita isi mungkin sebelum sampai KK ataupun nanti sebelum kalau balik nanti kita kena isi. Jadi banyak dia proses lah. Jadi masa saya sampai di jembatan di Durok sana itu, jembatan Pagalan sana itu, ada simpang terus ke kiri, terus ke Kimanis, KK terus. Ataupun ada masih perlu lagi pergi sana di Jalan Durok untuk pergi ambil diesel, petrol atau minyak atau diesel. Jadi di perjalanan itu saya bertanya dengan Tuhan, saya Tuhan, adakah saya perlu ambil minyak dulu atau saya terus sampai KK? Karena jalan KK pun saya boleh jalan terus ini, boleh jalan terus sampai juga. Di bawah saya ambil minyak. Waktu itu saya tanya Tuhan, dan clear pikiran saya, firman Tuhan mengatakan itu mungkin kau bilang berangga, kau punya pikiran saja itu, tidak apa. Yang penting kita pause tanya Tuhan. Tuhan bilang ambil minyak dulu. Ya saya ambil minyak. Saya isi petrol dan saya tinggal diesel, habis diesel. Bisa bilang Tuhan salah bagi ini, bagi arahan. Tidak diesel itu ini, tidak juga. Jadi kalau itu kan lagi jam kan, betul kan? Tapi yang saya jalan juga, saya ikut juga. Saya percaya Tuhan punya penyataan awal. Saya pergi supaya dipakat. Kalau mau pusing diambil di Petronas, Petron sebelah sini, Petron, saya akan U-turn lagi kan, cerewet lagi. Jadi saya pikiran saya diambil di sel. Sampai di sel, bus susun kereta. Sampai di Durok sudah penuh. Ada satu nggak di sana pilihan, yaitu Petronas. Sebelum masuk pergi Keningau, terus pergi jalan gimana? Sampai sana clear. Jadi berbaris juga lah, akhirnya jalan. Saya tanya, saya bilang, apa yang saya pikir tadi? Kan kalau saya terus saja tidak terlambat perjalanan saya. Tapi saya ingat balik khotbah saya. Belum tadi yang saya beli. Saya ingat saya pernah berkhotbah dengan kita. Saya pernah beritahu begini. Kadang-kadang kita appreciate, kita mengucap syukur dengan pertolongan Tuhan yang nampak, Pak. Kita sedang bawa kereta tiba-tiba limpas kerbau depan kita sempat tek. Tidak kerbau pun, sudah tukar bawa kita lah. Tidak berlaku kemenangan. Terus dia bilang, haleluya, puji Tuhan, Tuhan selamatkan saya. Yang kita nampak. Tapi kita tidak pernah bersyukur dengan apa yang Tuhan selamatkan kita yang kita tidak nampak. Coba saya bagi skenario begini. Saya bertanya begini. Mungkin saya tidak tahu apa yang berlaku, tapi mungkin Tuhan suruh saya melambatkan perjalanan saya. Kalau saya terus ke jalan di Bariawan, bagi apa Bariawan? Dari Pasifik itu cepat kami itu. Saya tidak tahu, mungkin ada berlaku dengan saya, sesuatu dengan kami. Tapi Tuhan melambatkan perjalanan saya. Saya tidak nampak, tapi saya tidak mengucap syukur. Tapi bila saya ingat saya punya khotbah yang saya pernah sampaikan pada jemaat itu, saya katakan begini, Tuhan terima kasih, karena saya pasti ada tujuan Tuhan. Amin. Dan akhirnya bila PKK, saya tidak perlu lagi singgah mana terus pulang, dia tidak perlu lagi ambil petrol atau penyesal. Saudaraku, dulu bersama dengan saya belajar untuk pos. Sebelum start engine, tanya Tuhan. Sebelum bekerja, sebelum mulakan apa-apa, tanya Tuhan. Terutama bila kita ada pilihan seperti yang saya bagi ke saudara tadi, mau ke kiri atau ke kanan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Perubahan berlaku apabila kita bersandar, maksudnya kita berharap, bergantung, bukan apabila kita memaksa diri kita. Haleluya. Mari kita lihat aplikasi praktikal, boleh? Pertama, sedang Roh Kudus tinggal dalam kita. Pertama-tama sedar. Terima kasih Tuhan, ada Roh Kudus dalam diri saya. Sedar ini. Yang kedua, berhenti bergantung pada diri sendiri. Kalau kamu orang perlu juga cakap I can do it, tambah di ujung dia through Christ who strengthen me. Kalau kamu katakan saya boleh, tapi jangan berhenti di situ. Saya boleh karena Tuhan Yesus memberi kekuatan kepada saya. Amin. Haleluya. Yang ketiga, respon kepada dorongan Roh Kudus. Sensitif, Roh Kudus. Kalau kamu di situasi ini apa yang kau pilih? Budi bersama-sama dengan saya.
kita bercakap dengan Tuhan. Dalam situasi ini apa yang patut saya buat? Kalau Tuhan yang dalam situasi ini akan Tuhan buat. Boleh? Kemudian fokus pada Kristus, bukan pada diri sendiri, terutamanya kegagalan. Jangan fokus pada diri kita. Bukannya kegagalan, ya? Juga kita punya kebolehan, skill kita. Kita percaya Tuhan yang akan memberikan kita hikmat. Walaupun kita boleh buat semua, tapi kita tidak perlu buat semua. Kadang-kadang yang perlu kita tidak perlu buat. Hikmat Tuhan itu penting. Nah, mari kita lihat perbandingan. Kalau usaha, saya mesti berubah supaya Tuhan terima saya. Tapi kasih karunia mengatakan, saya sudah diterima, maka roh Tuhan mengubah saya. Itu selesai. Kalau ini pengertian simpel saja, tapi ini yang membedakan antara Kristen yang biasa-biasa dengan Kristen yang berharap, yang Christ-centered church punya orang. Amin, haleluya. Yaitu saya mesti berubah supaya Tuhan terima saya kepada saya sudah diterima, maka roh Tuhan mengubah saya. Jadi pertanyaannya, macam mana Tuhan terima kau punya perbuatan tidak sempurna, kasih ingat lagi balik iblis yang tuduh kita. Bukan saya sempurna, saya diterima bukan karena saya sempurna, tapi karena karya Yesus yang sempurna di kayu salib. Maka saya diterima. Oh, haleluya. Kasih tolak Yesus kepada iblis yang tuduhan itu kepada karya Yesus yang sempurna. Mari kita buat satu deklarasi. Ayo. Oke, haleluya. Boleh bersama dengan saya. Kita buat yang berbeda pada hari ini, boleh? Saya baca ayat yang pertama, kamu baca ayat yang kedua, jemaat baca yang kedua. Boleh kan? Kita balas-balas. Kemudian bila saya baca yang berikutnya, kamu baca yang berikutnya. Boleh? Mau rehearsal lah? Tidak perlu? Oke, mari kita mulai. Ini deklarasi iman kita bersama-sama. Kenapa penutup sejak pertengahan ini ada deklarasi? Karena firman Tuhan mengatakan barang siapa yang percaya dan mengaku dengan mulut bilang amin. Haleluya. Kita akan menghadapi kekuatan, kemenangan, keselamatan. Amin. Mari kita mulai. Roh Kudus bekerja dalam hidup saya. Tuhan mengubah hati saya. Oke, sama-sama. Saya bertumbuh dalam kasih karunia setiap hari. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita bertumbuh. Luar biasa. Sebagai penutup, kita telah dikuduskan, sudah kita belajar oleh darah dalam minggu lepas, amin. Jadi saya mau kasih supaya ada synchronize, ada sinkronan. Jadi minggu lepas kita telah belajar, kita telah dikuduskan oleh darah, minggu 13. Sekarang minggu 14, minggu ini kita diubah oleh Roh Kudus. Soal seterusnya, bagaimana kita menyelaraskan pikiran kita dengan kebenaran ini? Macam mana kita mau kasih synchronize pikiran kita ini? Amin. Masih ingat lagi pertobatan ialah metanoia, yaitu perubahan pikiran selaras dengan firman Tuhan. Jadi minggu seterusnya tajuk kita ialah memperbaharui pikiran dengan firman. Itu tajuk kita pada minggu depan. Amin. Haleluya. Nah, penutup akhir, jika perubahan bergantung pada kita akan benar. Tetapi jika perubahan datang dari Roh Kudus, kita akan melihat hidup yang benar-benar diubah. Amin. Mari kita semua berdoa.